Kebenaran mulia yang nomor 4 itu adalah jalan mulia beruas 8 karena maga saca. Ya, kebenaran terhadap jalan, jalan menuju terbebas dari penderitaan itu sendiri. Jalan mulia beruas 8. Dari 8 jalur itu bisa disimpulkan lagi jadi sila, samadhi, dan panya. Jadi 8 jadi 3. Sila, samadhi, panya. Ya, silanya sama kamanta. Ya, kan 8 jalan mulia beruas 8 itu kan sama di sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama wayama, sama sati, sama samadhi, sama bantu lupa satunya lagi, sama sati, sama samadhi, sama wayama ya, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Oke. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Oke. Jadi yang 2 pertama ya, sama diti, sama sangkapa itu kelompok panya. Oke. Sama kamanta, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa itu kelompok sila. Oke. Lalu sama wayama, sama sati, sama samadhi ini kelompok sila samadhi. Nah, dengan mempraktekkan sila samadhi panya, artinya Anda juga mempraktekkan jalan mulia beruas 8, gitu. Dan perealisasian dari penyempurnaan dari praktek jalan mulia beruas 8 ini atau sila samadhi panya, Anda akan mencapai yang namanya nirodha saca, kebenaran mulia yang ketiga. Nirodha saca. Karena nirodha saca ini adalah nibbana. Gitu. Nah, dengan praktek sila samadhi panya pun ya, Anda akan bisa menembus dukkha saca dan samudaya saca. Ya, bagaimana praktek sila akan mendukung meditasi Anda? Oke, ini udah sering Bante jelaskan nih ya. Bagaimana, kenapa seseorang yang menjalankan sila dengan benar ya akan bisa mendukung samadinya atau konsentrasinya. Ya. Karena seseorang yang menjalankan sila dengan benar di dalam pikirannya itu akan menghasilkan karma baik yang sangat-sangat besar. Makanya pelaksanaan sila ini dikatakan sebagai mahadana. Karena akibat yang dihasilkan dari pelaksanaan sila itu sungguh sangat luar biasa. Tak terhingga makhluk akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, pelaksanaan silanya. Tak terhingga makhluk. Berarti kan luar biasa besar energi positifnya. Kalau kita mau bilang energi, artinya begitu besar kusala kama yang dihasilkan melalui pelaksanaan sila itu sendiri. Karena begitu besar kusalanya, maka pikiran seseorang yang menjalankan sila dengan benar, mengerti pelaksanaan sila dengan benar, maka pikirannya akan penuh dengan energi positif, yang artinya akan penuh dengan kebahagiaan, penuh kusala, good vibe, energi baik. Nah, karena banyak kebahagiaan di dalam pikirannya, pikiran yang seorang penuh kebahagiaan itu pikirannya akan
lebih fleksibel. Ini ada. Akan lebih fleksibel, karena lebih fleksibel seseorang akan hasilnya mudah lembut pikiran seseorang. Karena seseorang yang pikirannya lembut, maka seseorang akan mudah tenang. Seorang yang mudah tenang akan mudah pikirannya diarahkan untuk berkonsentrasi. Seorang yang terkonsentrasi akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Karena melihat Dhamma sebagaimana adanya, maka kebijaksanaannya akan berkembang menjadi matang, menjadi kuat. Karena kebijaksanaannya matang dan menjadi kuat, akhirnya dia bisa mengerti dengan baik apa adanya semua fenomena Dhamma, sehingga akhirnya dia bisa asalnya sedikit demi sedikit tidak melekat lagi. Artinya melepaskan dari kemelekatan. Karena sudah mengerti dengan baik. Karena kebijaksanaan sudah matang, artinya dia tidak melekat lagi. Kemelekatannya berkurang. Karena kemelekatan yang berkurang, otomatis kekotoran batinnya pun berkurang. Sampai akhirnya dia bisa menghancurkan semua, melepaskan semua kekotoran batinnya, artinya dia pada saat itu tidak melekat lagi. Nah, ini flow chart dari sila samadhi panya. Runtutannya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana seseorang yang bisa bersamadi atau punya konsentrasi, dia bisa menjadi bijaksana. Bagaimana dia bisa menjadi bijaksana? Karena bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Bagaimana yang dikategorikan melihat Dhamma sebagaimana adanya? Ketika seseorang bisa memahami nama dan rupa sebagai paramata Dhamma sebagaimana adanya. Memahami paramata Dhamma, memahami paramata rupa, paramata nama, atau fenomena batin yang terhakiki atau fenomena materi yang terhakiki, berarti seseorang sudah menembus yang namanya dukkha sacca atau kebenaran mulia yang pertama. Itu yang dibilang yata butang pajanati, yata butang nyana dasanang. Ya, dukkha sacca. Karena sudah kita juga tahu bahwa dukkha sacca ini adalah akibat, ada sebab. Ketika seorang memahami sebab dari akibat ini, menembus, ya, berarti seseorang bisa melihat istilahnya samudaya saja atau merealisasi samudaya saja. Ini samudaya saja memahami sebab dari penderitaan itu sendiri. Ya, ini pemahaman tentang paticca samuppada, pemahaman tentang hukum kama, ada sebab, ada akibat. Kira-kira seperti itu. Nah, semuanya berhubungan, sila, samadhi, dan panya. Nah, panya di sini berbeda dengan panya yang dihasilkan atau yang ada potensinya pada orang yang punya dua akar, dua hetuka. Ini berbeda. Panya di sini adalah panya penembusan. Tapi bagi seseorang yang dua hetuka, ya, atau dua akar, ketika dia melakukan perbuatan baik dengan baik pada saat ini, artinya dia bisa menghasilkan kebajikan yang tihetuka. Itu menjadi modal dia untuk bisa terbebas di masa yang akan datang. Tapi saat ini, secara hukum niyama atau sebagai hukum dhamma niyama, dia tidak bisa terbebas karena kama buruk, karena kama di masa lampaunya dia terkondisi terlahir sebagai dua akar. Tapi potensi dia yang sekarang ini mengumpulkan panya, artinya dia dalam artian berbuat baik tihetuka, itu menjadi modal dia potensi di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Ya, ini berarti menjelaskan singkat secara ininya ya, flow-nya ke sana. Bagaimana korelasi antara
Jalan mulia berluas 8 dengan 4 kebenaran mulia itu sendiri.